kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah Semangatku, takkan hilang kekuatan, takkan hilang karena ada Tuhan Yesus dalam kita. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terimalah sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semua pujikan haleluya. Tuhan ada dalam hatimu. Takkan patah, Kata semangat, takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, sukacita surga nyata penuhi kita semua, amin. Tapi dilihat-lihat tadi kurang semangat semuanya ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bernyanyi lagi, kita akan memuji lebih bersungguh-sungguh ya. Saya harapkan bisa bernyanyi lebih semangat lagi. Sambil jingkrak-jingkrak juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan doa pembuka yang akan diberikan oleh Bapak Insinyur Anggoro Budi Warsito Magister Manajemen. Kami persilahkan. Selamat pagi, Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dari pembina, pengawas, pengurus dan bersama jajaran di Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. Yang kami hormati dari Bapak Ibu dari MPKW Pusat, Pak Dedi Budiman, dan teman-teman, Bapak Ibu dari MPKW Provinsi Jateng DIJ, Ibu Tia dan bersama jajarannya dari Perkantas,
Bapak Ibu, dari kepala sekolah, para guru, karyawan, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita semuanya mengucapkan puji syukur di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kekal. Kita telah dipersatukan di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat, tanpa suatu apapun juga. Bapak Ibu, anak-anakku semua, saya masuk di yayasan kira-kira 7 tahun yang lalu. Ini baru pertama kali ini anak-anak kita kumpulkan terkait dengan bina siswa, bina iman siswa. Tepuk tangan. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang atas ide dari MPKW Pusat, MPK Pusat maupun MPKW dari Jateng DIJ dan Perkantas atas kehadirannya, atas inisiasinya, sehingga anak didik kami di jajaran JPKK ini bisa dikumpulkan terkait dengan penguatan iman, bina iman pada saat ini. Kami percaya saat ini dinamika yang ada, zaman telah berubah dengan cepat, penguatan karakter Kristiani itu sangat diperlukan. Saya yakin ini tujuannya ke sana. Biar nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Kristiani ini tertanam di hati anak-anak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang berbahagia, kita saat ini kami mewakili yayasan dan pengurus dalam menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku semuanya. Saya yakin dari panitia sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Di sana sini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu mewakili panitia dan pengurus, kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Pepatah Jawa mengatakan tiada gading yang tak retak. Kami tadi oleh panitia diminta, Pak, sambutannya jangan lebih dari 3 menit. Sehingga akan saya persingkat. Selamat mengikuti penguatan bina iman. Semoga lancar, sukses. Dan untuk MPKB Jateng DIJ dan MPK Pusat maupun Perkantas, semoga penguatan bina iman di seluruh Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita buka di dalam doa. Kita antarkan bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang maha baik, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa yang kekal, Allah Bapa yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Pada kesempatan hari ini, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan puji dan terima kasih yang tiada terhingga atas penyertaan dan berkat-Mu, sehingga kami bisa mengumpulkan anak-anak kami, para guru, karyawan dari MPK, MPKW DIJ Jateng maupun dari Perkantas dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat, tanpa apapun juga. Itu semuanya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi hanya anugerah-Mu semata. Tuhan, pada saat ini Engkau-lah hadir di tengah-tengah kami, menyertai perjalanan acara ini dari awal sampai akhir dalam keadaan selamat. Biarlah acara penguatan iman ini menjadi wahana untuk penguatan iman-iman Kristiani di tubuh anak-anak-Mu ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa bagi pendukung acara ini, dari narasumber Bapak Budiman, dari MPK, Ibu Tia dari Perkantas, dan Bapak Ibu yang lain yang saat ini mendukung dalam acara ini. Biarlah Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau tuntun. Anak-anak kami pendukung juga, Engkau berkati semuanya, sehingga acara boleh berjalan dengan lancar bagi kemuliaan nama-Mu. Kekurangan kami yang kami persiapkan, dosa kami yang telah kami lakukan dalam pelaksanaan ini, apabila Tuhan tidak berkenan, Engkau ampuni. Hanya satu nama di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami serahkan dan kami ucapkan syukur.
Terima kasih Bapa. Amin. Demikian sambutan kami. Selamat mengikuti. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih Bapak Anggoro Budi Warsito telah menyampaikan sambutan bagi Bina Iman Remaja Kristen. Selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita akan bersemangat, kita akan bersenang-senang hari ini. Kita akan melupakan masalah kita. Hari ini kita sudah berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat, lengkap, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Mungkin di sini banyak yang khawatir, yang gelisah ya. Aduh, teman-temanku kok udah jadian. Aduh, teman-temanku kok udah pacaran. Aku kok urung. Gak apa-apa. It's okay. Karena ada Yesus sang kekasih jiwa kalian semua. Yesus kekasih jiwaku. Sambil bertepuk tangan kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Sambil berjingkrak-jingkrak juga boleh, wes sakarmu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari apa? Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus. Dari apa? Dari terbitnya matahari. Yang disayang Tuhan, katakan sayang, sayang disayang. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Semua yang glory, glory. Glory, puji Tuhan. Jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 oh haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Apa? Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Semuanya yang ada di sini boleh goyang, boleh bersuka cita.
Katakan pada teman samping kanan kirimu, aku bersuka cita. Gandol, gandol siapa? Sahabat Tina, Rina Wangi, gandol kasih. Gandol siapa? Gandol kasih. Sahabat Tina, Rina Wangi, gandol kasih. Kula among pracaya, ora bakal cilaka nek gandol Gusti. Tenan weh. Uripku mulya selaminya. Hatiku saya tentrem, hatiku saya seneng. Soale saben dina gandol Gusti. Yo, gandol sapa? Sahabat Tina, Rina Wangi, gandol Gusti. Semua angkat tangannya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sahabat Tina, Rina Wangi, gandol Gusti. Amon percaya, ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya, atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Sampai dina pulang deh, gandol Gusti. Asik, asik, asik. Suka-suka siapa? Hidupku telah ditebus Oleh dua saudara yang kudus. Hidupku bukan Milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan. Tuhanku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-suka siapa? Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hidupku tadi tebus oleh dua saudara yang kudus. Hidupku bukan Milikku lagi. Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan. Hidupku semua direlakan, namanya dimuliakan. Suka-suka siapa? suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh suka-sukamu Tuhan. Semua bertepuk tangan. Yang keras pujikan suka-sukamu Tuhan. Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih keras. Lebih keras lagi. Katakan haleluya. Katakan amin. Amin. Semuanya di sini percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita, amin. Percaya bahwa kita akan menerima anggur yang baru dari Tuhan, amin. Amin. Kita akan pujikan satu pujian anggur baru, semuanya boleh berjingkrak, terserah kalian. Kita akan bersenang-senang karena kita menerima anggur yang baru dari Tuhan, amin saudara. Anggur baru. Kudus tercurah di tempat ini. Tepuk tangan semuanya. Lebih keras tepuk tangannya. Sambil memuji nama Tuhan kita pujikan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari ini saudaraku, hari harinya Tuhan, satu bebas setia, belenggu dosa dan dipatahkan. Mari bersorak ya semuanya. Tercurah upahnya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya ajaib, memulihkan umatnya. Curah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Semua pujikan. Semua. Belenggu dosa. Mari bersorak baginya. Semuanya. Anggur baru tercurah. Dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercurah. Urap umpatnya, nyata kuasanya. Hari ini harinya Tuhan saudaraku. Saat apa? Saat bebas. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Bersorak semuanya. Semuanya melompat. Umatnya nyata kuasanya. Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan. Ya, kalian di sini semuanya lebih dari pemenang. Semuanya kalian di sini lebih dari segalanya. Kalian di sini semuanya harus bersuka cita. Ada yang tahu kenapa kita harus bersuka cita? Iya ya. Karena kamu nanya loh. Karena kita lebih dari pemenang.
dalam segala perkara yang Tuhan telah berikan pada kita. Kita akan mendengarkan motivasi dulu dari Majelis Pendidikan Kristen. Dipersilakan. Tepuk tangan dong buat para pelayan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya. Luar biasa sekali. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, luar biasa, nggak kedengeran sekali lagi. Selamat pagi. Luar biasa, bukan luar binasa, betul ya? Oh iya, luar biasa. Nah teman-teman sekalian, izinkan saya bertanya. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah jingkrak-jingkrak, sudah loncat-loncat sampai ke atas begitu ya. Saya mau nanya, siapa yang hari ini merasa senang? Boleh angkat tangan? Wah, cuma sedikit, yang lain sedih, nggak angkat tangan. Ini sedih semua, ini lagi sedih. Coba yang merasa senang, boleh angkat tangan, yang angkat tangan. Oh, terima kasih. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, dan memang demikian. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman sekalian, tepuk tangan yang luar biasa ya. Tadi kasih salam hormat. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Dedi Budiman ya. Saya panggil teman-teman karena kita nggak beda jauh umurnya. Saya suka main TikTok juga teman-teman sekalian ya. Setiap hari bikin konten di TikTok ya. Kalau teman-teman suka bikin konten, saya ikut-ikutan juga ya. Teman-teman sekalian, kerjaan saya adalah bikin konten di TikTok ya. Dan tapi kontennya tentang cara jualan. Dan hari ini saya tidak akan ajarin tentang cara jualan ya. Saya akan ajarin yang lain. Sebelum kita memulai, yuk kita berdoa dulu. Yuk kita tenangkan diri kita. Yuk semua boleh tutup matanya. Tenangkan diri kita mau berdoa. Tidak ada lagi suara teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh kumpulkan kami pada pagi hari ini untuk boleh mengikuti ibadah Bina Iman. Kayak percaya tidak ada satu yang kebetulan kami boleh hadir di tempat ini. Tapi Tuhan mempunyai rencana bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Karena kami berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mau mati buat kami manusia berdosa ini. Biarlah kami pada pagi hari ini juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya. Biarlah apa yang dikatakan semua berasal dari Engkau saja. Dan juga urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir mengikuti ibadah hari ini. Kami mau serahkan waktu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu dan juga pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Teman-teman sekalian, tema kita adalah I am precious. Temanya apa? I am precious. Kamu hebat sekali ya. Siap. I am precious itu bahasa Indonesianya artinya apa? Saya apa? Saya berharga, saya berharga. Kenapa temanya I am precious, saya berharga? Ini ada firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 4a. Kita baca sama-sama ya, kamu suaranya tadi besar sekali ya. Kita baca sama-sama bareng-bareng ya, tolong suaranya dikeluarkan. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi teman-teman sekalian, oleh karena engkau, kita semua ya, berharga di mata Tuhan dan mulia. Jadi kita berharga. Teman-teman semua, kita akan baca firman Tuhan. Bacanya bergantian ya. Baca bergantian, saya yang warna hitam, teman-teman yang warna merah. Saya warna hitam, teman-teman warna apa? Merah. Mantap ya. Kita baca sama-sama. Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu dan lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, sahut Esau, kata Yakub, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Dia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak
kesulungan itu. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Teman-teman semua, ada yang pernah makan marshmallow? Ada? Nggak ada? Siap, kalau nggak ada, saya mau bagi-bagi marshmallow. Sudah dapat semua ya? Dipegang, jangan dimakan. Lagi ibadah nggak boleh makan ya. Disimpan baik-baik. Itu namanya marshmallow. Namanya apa? Bukan emas melo, bukan ya. Kalau emas melo, mbaknya juga melo gitu ya. Ini namanya marshmallow, pakai S ya. Pak, Mars juga planet Pak. Iya, marshmallow, bukan Pluto melo ya. Marshmallow. Nah, yuk, mohon perhatian ya, marshmallow disimpan baik-baik, jangan dimakan, kita kembali ke depan ya. Siap, terima kasih. Mohon perhatian sebentar, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, terima kasih. Nah teman-teman sekalian, kita akan lihat sebuah eksperimen, tes marshmallow. Seperti apa? Kita nonton sama-sama ya. Nonton sama-sama. Ini dia tes marshmallow. Nah ini ada marshmallow-nya. Namanya marshmallow test. Jadi anak-anak dimasukin ruangan. Lalu ada gurunya di sini. Diberikan, nih 1 marshmallow mas. Kamu tunggu di sini ya. Nanti ibu balik lagi. Kalau ibu balik lagi kamu nggak makan marshmallow-nya, ibu kasih 2. Tuh. Denger ya. Jangan dimakan, nanti ibu kasih 2. Siap bu, siap gitu. Jadi ya namanya bocah-bocah bocil ya, dikasih 1 disuruh sabar. Tuh, dipegang-pegang marshmallow-nya. Diapain lagi nih ya? Tuh, oh dilihat-lihat, dijilat-jilat ya. Tuh, sampai berdoa dia. Tuh. Ya ampun, ini marshmallow enak banget. Tahan ya. Sampai jatuh. Ya, dijilat-jilat. Cemil-cemil dikit tuh, ya ampun, udah digigit berapa gigitan tuh ya. Tuh. Tuh ya. Dicoel-coel dikit ya. Kan nggak dimakan, cuma dicolek-colek dikit. Akhirnya gurunya datang. Guru datang, ya ini dimakan ya. Nah, kalau yang makan nggak dikasih. Tapi kita lihat ya, adakah yang berhasil ya? Coba kita lihat ya. Tuh dia berhasil loh ya. Tuh kata gurunya, Hana kamu berhasil. Ini ibu kasih 2 marshmallow-nya. Tuh marshmallow-nya 2 dikasih ya. Tuh, terima kasih bu. Dimakan semuanya langsung 2-2-nya. Wah ini nggak dikasih dia udah habis ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi namanya marshmallow test. Jadi tes ya. Nah teman-teman sekalian, apa yang kita pelajari dari marshmallow test ini? Sabar. Sabar, apa lagi? Jujur ya, jujurlah padaku ya, jujurlah padaku, jujur. Apa lagi? Apa lagi? Taat, taat sama waktu ya, bukan taat sama Tuhan, sama waktu ya, nggak apa-apa, siap ya. Jadi teman-teman semuanya betul, tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan, terima kasih ya, terima kasih. Luar biasa. Jadi teman-teman, apa yang dipelajari marshmallow test ini? Sabar, jujur. Kalau tahan aja dikasih lebih. Dan sering kali kalau kita lihat tes ini, banyakan yang berhasil apa banyakan yang gagal?
Katanya tadi nyanyi puji Tuhan suaranya keras sekali, sekarang hilang suaranya. Banyakan yang berhasil apa yang gagal? Gagal. Gagal. Teman-teman semua, hal ini juga terjadi sama Esau. Esau tidak mengikuti marshmallow test, tapi dia mengikuti tes beneran dalam kehidupan. Suatu hari Esau, menurut beberapa tafsiran saat itu Esau berusia 15 tahun, seumuran dengan teman-teman kurang lebih ya. Berusia 15 tahun kembali ke rumah setelah seharian berburu. Kalau teman-teman baca nanti kita lihat lebih dalam lagi, dia lelah dan lapar. Ia bertemu dengan saudaranya sedang memasak sepanci kacang merah. Nah teman-teman sekalian, ini kacang merah. Jadi karena lapar, karena lelah, Esau capek lalu bilang, minta kacang merahnya, Yakub. Kacang merah tadi ditukar sama apa teman-teman sekalian? Sama iPhone atau sama apa? Ditukar sama hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Teman-teman sekalian, hak kesulungan itu adalah hak waris kepunyaan putra sulung. Permisi tanya, siapa di sini yang anak pertama? Boleh angkat tangan? Anak sulung. Wih, banyak anak sulung ya. Wih, ternyata kamu anak sulung juga ya. Siap, terima kasih. Terima kasih, turunin tangan ya. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik buat anak sulung di ruangan ini. Anda punya privilege sebagai anak sulung. Firman Tuhan dalam Ulangan 21:17 mengatakan dia akan mendapat warisan sebanyak 2 bagian. Artinya apa? Karena anak sulung ini sangat berharga sekali bagi keluarga. Lalu anak yang lain gak berharga apa? Bukan. Tapi anak sulung itu punya hak tertentu dibandingkan adik-adiknya. Nah menurut teman-teman sekalian, apalagi anak-anak sulung di ruangan ini, hak kesulungan itu kira-kira berharga atau tidak berharga? Bingung ya? Saya kasih pilihan ya, kasih pilihan. Menurut teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini, hak kesulungan itu apakah A. tidak berharga, B. kurang berharga, C. berharga, D. sangat berharga? Wih, luar biasa. Kamu namanya siapa? Tepuk tangan dah buat teman kita yang luar biasa ya. Nanti saya kasih hadiah buat kamu ya. Sangat berharga, sangat berharga. Jadi hak kesulungan itu sangat berharga. Teman-teman sekalian, hak kesulungan sangat berharga. Mari kita bilang sama-sama, hak kesulungan sangat berharga. 1, 2, 3. Hak kesulungan sangat berharga. Tetapi teman-teman semua, kalau hak kesulungan itu sangat berharga, mengapa Esau mau menukarnya dengan sepanci kacang merah? Teman-teman sekalian, semalam saya makan di Jenak. Jenak tuh ya. Jenak itu saya baru tahu artinya nyaman. Saya pikir sejenak sebentar doang ya. Kita makan es tape. Bagus banget, enak banget ya. Makan di sana. Semangkuk kacang merah. Teman-teman sekalian, Esau menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Kenapa? Coba kita lihat baik-baik firman Tuhan ya, yang tadi kita baca ya. Saya kasih highlight yang warna merah ini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan apa? Lelah. Kalau teman-teman buka Alkitab bahasa Indonesia masa kini dituliskan dengan lapar. Dengan lapar. Jadi ada yang mengatakan lelah lapar. Jadi lelah lapar lesu mungkin ya, pokoknya capek dia. Dan terus kita lihat, karena aku lelah besti, aku capek, begitu ya. Lalu teman-teman sekalian, Esau berkata, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya hak kesulungan ini? Emang kalau di surga dianggap gitu hak kesulungan? Udahlah, yang penting makan ini dulu, udah gak penting hak kesulungan. Dan teman-teman sekalian, akhirnya apa? Ia makan dan minum, lalu pergi, gak mikirin hak kesulungannya. Udahlah, gak penting hak kesulungan. Teman-teman sekalian, Esau menukarkan hak kesulungannya karena saat itu di dalam kondisi lelah dan merasa hak kesulungan itu bukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Esau saat itu hanya berpikir pendek, yang penting makan, urusan belakangan. Nggak penting tuh hak kesulungan apa segala macam, yang penting kenyang daripada mati kelaparan. Itu pikir Esau. Nah teman-teman sekalian, ini kacang merah. Itu zaman dulu, zaman Esau, sekian ribu tahun yang lalu. Nah teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, apa kacang merah kita saat ini? Mungkin kita tidak menukarkan hak kesulungan kita dengan kacang merah. Tapi teman-teman sekalian, hak kesulungan itu sekarang itu seperti apa? Apakah kamu juga, kita juga semua di ruangan ini pernah
ingin mencicipi, melakukan atau mendapatkan sesuatu dalam hidup kamu sehingga membuat kamu rela melakukan apapun, menukarkan dengan satu yang berharga yang kamu miliki. Teman-teman sekalian, beberapa bulan yang lalu rame, ada orang mandi lumpur di TikTok. Di Klaten ada kayak mandi lumpur? Ada di sini yang mandi lumpur. Ya ampun, ternyata kamu mandi lumpur ya. Iya ya. Pokoknya udah nggak penting mandi lumpur, yang penting banyak yang like, dapat duit. Nggak pusing lah harga diri, yang penting mandi lumpur dapat duit. Betul ya? Nah teman-teman sekalian, banyak orang seperti itu. Kacang merah saat ini teman-teman sekalian itu bisa uang, popularitas, gadis, semua segala macam ya. Teman-teman sekalian, atau berupa segala kenikmatan dunia ini. Mungkin teman-teman sekalian kita pernah mengalami, aku mau jadi pacarmu, tapi kamu ikut agama aku. Oke. Gitu ya. Kalau kamu agama di situ, aku nggak mau. Pilih mana? Aku rela melakukan apapun asalkan aku pegang iPhone 14. Ya. Masa aku pakai handphone mereknya Xiaomi? Iya, malu pakai merek Xiaomi, betul ya? Iya ya. Enggak ya, nggak malu ya. Nah, itu Xiaomi bukan Xiaomi ya, kirain Xiaomi ya, Xiaomi, betul Xiaomi. Nah, jadi teman-teman sekalian, izinkan saya bertanya buat para remaja Klaten yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Pertanyaannya, ada nggak anak-anak muda yang melakukan seperti ini, yang meninggalkan agamanya demi pacar, yang rela melakukan apa saja demi iPhone, demi apapun? Ada apa enggak? Nggak kedengeran. Ada apa enggak? Ada. Dan sedihnya teman-teman ada. Dikit apa banyak? Banyak. Bukan hanya di Klaten, di seluruh Indonesia banyak sekali seperti ini. Teman-teman sekalian, bahkan mereka rela meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Sedih banget. Nah teman-teman sekalian, kenapa banyak anak muda seperti itu? Kenapa? Mohon perhatian teman-teman sekalian, kita konsentrasi ke depan ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, boleh tidak ada yang bersuara lagi? 2, 3, terima kasih ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa banyak orang yang seperti itu? Karena sama seperti Esau, ada banyak anak-anak Tuhan saat ini di Klaten dan di luar sana di Indonesia, banyak yang lelah dan tidak menyadari bahwa betapa berharganya keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Jadi teman-teman sekalian, menjadi anak Tuhan itu capek, nggak boleh nyontek, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus taat sama orang tua, harus begini, harus begitu. Capek Tuhan, capek. Tuhan, di mana Tuhan saat saya begitu lelah? Di saat orang tua saya ribut mulu Tuhan, nggak pernah beres, saya begini, berantakan hidup saya. Di mana Tuhan? Tuhan jauh. Saya ikut Tuhan sekolah Kristen, tapi Tuhan nggak pernah menjawab doa saya. Saya lelah Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, pencobaan dan permasalahan yang saya hadapi begitu berat, saya nggak sanggup Tuhan, saya nggak sanggup. Teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, apakah hanya Anda dan saya, apakah hanya kita yang mengalami pencobaan dalam hidup ini? Ternyata tidak. Tuhan Yesus pun pernah dicobai. Mari kita lihat sama-sama teman-teman sekalian. Mohon perhatian ke depan ya. Mohon perhatian semua, konsentrasi. 1, 2, terima kasih. Konsentrasi ke depan ya. Jadi teman-teman sekalian, Matius 4 ayat 1 sampai 3, 6 sampai 9. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Orang puasa 40 hari 40 malam itu lelah, lapar, capek semua teman-teman sekalian. Lalu datanglah si pencobaan berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Jika engkau anak Allah, sujudlah menyembah aku. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan Yesus ditantang sama iblis. Katanya anak Allah. Ini coba ubah. Kan lapar, ubah batu jadi roti. Tuhan Yesus bisa kan merubah batu jadi roti teman-teman sekalian? Bisa banget. Karena Tuhan Yesus anak Allah. Tapi teman-teman sekalian, Tuhan Yesus mau gak melakukannya? Tidak mau. Kenapa? Karena iblis mencobai dia. Karena Allah lebih berkuasa daripada iblis.
Dan teman-teman sekalian, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan pernah dicobai. Maka itulah bedanya Tuhan kita dengan yang lain. Tuhan kita adalah Allah yang menjadi manusia. Dia ngerasain bagaimana lapar, bagaimana susah, bagaimana menderita. Dia ngerasain, teman-teman semua. Mungkin teman berkata, itu terlalu jauh Pak. Tuhan Yesus itu dulu, beda sama sekarang. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah dari seorang yang saya kenal, teman-teman sekalian. Dan ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak pertanyaan dari teman-teman kita, katanya anak Tuhan kok bego kayak begini. Di mana Tuhan yang berikan hikmat kepadamu, Besti? Iya juga, kenapa kok bego ya? Iya. Katanya anak Tuhan hidupnya susah melarat kayak gini. Katanya adikku Tuhan diberkati. Amin, amin. Kok kamu susah? Di mana Tuhanmu? Pernah digituin ya? Jadi teman-teman sekalian, jika engkau anak Allah, kenapa sakit orang tuamu gak baik-baik? Jika engkau anak Allah, kenapa orang tua kamu ribut terus, gak pernah beres masalah? Di mana Tuhanmu yang berkuasa? Pindah agama saya, semua beres. Cari orang pintar, semua penyakit hilang. Teman-teman sekalian, tolong lihat di screen. Di screen ini ada orang lagi kerja. Kerjanya apa? Kerjanya apa? Petani, betul ya? Sayur, ngurusin sayur. Teman-teman sekalian, kalau orang petani di Indonesia, di Klaten, biasanya ekonominya menengah atas atau menengah bawah? Menengah atas. Menengah atas ya. Terima kasih ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau petani-petani di Indonesia itu banyakkan rata-rata menengah ke bawah, pas-pasan ya, kecuali tertentu. Tapi sebagian besar petani itu menengah ke bawah. Satu waktu saya ketemu dengan seorang bapak tua ini, umur 70 tahun lebih, jualan sayur. Dan saya ngobrol sama bapak ini. Saya tanya, Pak, sudah berapa lama jualan sayur? Lalu bapak bilang itu, dari muda dek, dari muda saya jualan sayur. Sampai umur 70 lebih ini. Wah, saya bilang luar biasa sekali. Lalu saya penasaran. Saya tanya sama bapak ini. Dan teman-teman tahu ya, kalau orang zaman dulu itu, biasanya anaknya banyak atau sedikit? Banyak ya. Jadi saya iseng, saya tanya, Pak tua, anaknya ada berapa? Terus bapak itu bilang, oh dek, anak saya banyak. Banyak? Ya banyak berapa? Ya banyak. Nah kira-kira menurut teman-teman sekalian, orang tua ini anaknya ada berapa kira-kira banyak? 6, 7, 8, 5, banyak ya? Hah? 12, kayak pemain bola ya, 12 ya. Dan saya tanya, Pak banyaknya berapa? Lalu bapak tua ini akhirnya capek dengerin saya nanya mulu. Anak saya ada 10. Wih, banyak amat. Saya punya anak 2 aja repotnya minta ampun. Ini anaknya 10, kalau mandi mungkin ditendang-tendang suruh mandi kali gitu ya. Banyak sekali. Saya penasaran, saya tanya lagi. Pak tua, bapak punya anak 10. Anaknya jadi apa? Dia marah. Jadi manusia, masa jadi setan? Oh ya salah juga saya nanyanya, betul ya? Jadi apa ya jadi manusia, betul juga ya? Oh mohon maaf Pak, mohon maaf salah nanya. Maksudnya anak bapak sekarang gimana? Ya begitu kurang lebih. Terus saya penasaran. Saya kerjaannya memberikan motivasi ke perusahaan-perusahaan, teman-teman semua ya. Saya bilang ke bapaknya, Pak, boleh gak minta foto anak bapak? Siapa tahu kisah anak bapak menginspirasi saya. Buat apa? Ya saya ceritain. Siapa tahu kisah anak bapak bisa menginspirasi orang banyak. Boleh gak saya minta foto anaknya? Dikasih gak kira-kira? Gak dikasih. Enggak. Buat apa foto anak saya? Entah beredar kemana-mana lagi. Wah, saya ini teman-teman sekian kerjaannya ngajar orang jualan. Nanti suatu saat kita belajar jualan sama saya ya, suatu saat ya. Seorang yang jualan semakin ditolak, semakin tertantang saya. Ya, kasih enggak? Oh gitu Pak, nggak dikasih. Nggak apa-apa Pak, kita ngomong sana dulu, ngomong sini dulu, balik lagi. Oke Pak, kalau gitu, kalau nggak bisa 10, 1, 2 deh foto anak Bapak. Akhirnya dia nyerah. Dan dikasihlah foto salah satu anaknya. Saya nggak tahu Anda pernah ngeliat gak di sosial media, di YouTube, di mana, di TikTok, di mana pernah ngeliat gak? Dan inilah salah satu anak dari tukang sayur itu. Kelihatan nggak? Kalau kurang jelas saya zoom tuh. Tuh. Kenal gak? Hah? Kenal gak? Tuh yang pakai kaos kutang tuh, siapa tuh? Ada orangnya gak? Mana orangnya? Mana orangnya? Jadi teman-teman semua,
Ini adalah bapak kandung saya. Boleh tepuk tangan buat bapak saya? Buat bapak saya ya. Ini bapak saya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu yang digendong tuh ya. Saya adalah anak ke-9 dari 10 bersaudara. Bapak saya kerjanya tukang sayur. Jadi dia lebih banyak tinggal di kebun daripada di rumah. Dan kebunnya bukan kebun sendiri, kebun garapan ya. Kebun garapan. Teman-teman sekalian, bapak saya banyakkan hidup di kebun. Saya anak ke-9. Dan berita buruknya, ketika saya kelas 5 SD, teman-teman sekalian, ibu saya, mama saya meninggal. Jadi teman-teman sekalian, bapaknya nggak ada di kebun mulu, ibunya nggak ada. Jadi anaknya terserah mau pulang syukur, nggak pulang udah. Karena kalau mau ngitung anaknya udah pulang mesti dihitung dulu 1, 2, 3, udah kebanyakan karena 10 anaknya ya. Jadi karena itu teman-teman sekalian, inilah akibatnya saya berpikir nanti ke depan hidup saya seperti ini. Teman-teman semua SMP ya. Ketika saya SMA teman-teman sekalian, saya sangat minder sekali. Dan saya sebagai laki-laki tidak berani deketin cewek. Bukan karena saya suka cowok, bukan ya. Tetap saya suka cewek waktu SMA ya. Jadi harus anak-anak Tuhan nggak boleh sesama jenis ya. Jadi saya mau deketin cewek saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena saya nggak punya duit. Nggak punya duit, saya sedih sekali. Satu waktu teman-teman sekalian di kelas saya waktu saya kelas 2 SMA ada cewek cakep. Saya selama ini liatin aja tapi saya nggak berani deketin. Kemudian tiba-tiba pas istirahat dia datangin saya, Dad, ya ada apa? Saya nggak mau sebut namanya karena takut di googling ntar dilaporin ke istri saya. Jangan ya. Jadi teman-teman sekalian dia ngajak, Dad makan bakmi yuk depan sekolah. Kalau anda laki-laki di ruangan ini ada cewek cakep ngajakin makan bakmi, terima apa kagak? Terima aja. Duitnya pakai apa Besti? Terima apa kagak nih? Saya nggak punya duit, beneran nggak punya duit. Akhirnya otak saya bilang, oke deh saya temenin. Sepanjang dari depan kelas sampai tukang bakmi, otak saya muter. Entah kalau makan bakmi siapa yang bayar, betul ya? Dan saya ingat, kalau cowok sama cewek bukan pacar, makan berdua, orang Indonesia itu biasa cowok yang bayar. Tapi kalau cowok sama cewek yang makan cewek doang, cewek sendiri bayar. Orang bukan pacar, betul ya? Sampailah depan tukang bakmi. Teman saya yang cewek bilang, kok pesan bakmi? Pesan. Dad, lu pesan? Enggak, gua udah makan. Padahal saya belum makan, saya bohong. Dan cewek cantik itu makan bakmi, teman-teman sekalian. Saya ngeliatin sambil teriris-iris, pahit amat hidup gua jadi orang susah, betul. Jadi teman-teman saya susah, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ini nilai sekolah saya teman-teman sekalian. Coba lihat yang ditandain merah. Ini NEM sekolah saya SD. Matematika nilainya berapa itu? 3,85. Matematika 3,85 ini SD. SMP lebih parah lagi. Matematika 2,64. Mau jadi apa lo? Ganteng kagak, pinter kagak, apa-apa kagak bisa. Waktu SMA saya pernah berantem sama teman saya. Gara-gara apa? Gara-gara saya tinggi, terus saya main basket dan saya nggak bisa. Teman saya bilang, lu betinggo, apa tinggo? Tinggi bego. Saya ajak berantem dia. Kurang ajar lu, betul ya? Dibilang tinggo, saya tinggi bego. Jadi teman-teman sekalian, saya ikut Tuhan dari SD sekolah Kristen. Tapi ikut Tuhan, pinter kagak, bego iya. Apa-apa nggak bisa. Saya boleh ceritain rahasia gak di sini teman-teman sekalian? Direkam lagi takutnya viral nih ya. Ya, saya bikin pengakuan dosa hari ini. Tolong jangan disebarin kemana-mana nanti ya, karena ini bisa berbahaya ya. Sampai hari ini, kalau ada soal pecah-pecahan kasih ke saya pasti nggak bisa jawab. Berikan saya soal pecah-pecahan dan sampai hari ini setua ini saya nggak bisa jawab. Betapa begonya saya teman-teman sekalian, betul ya? Jadi teman-teman sekalian saya minder sekali, nggak bisa ini, nggak bisa itu, apa semua nggak bisa. Orang susah lagi. Tapi teman-teman sekalian di saat saya susah, saya menderita, saya bilang Tuhan kenapa begini? Saya bersyukur, saya diperkenalkan Tuhan, diingatkan kembali, Dedi, ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beruban berat. Aku Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan padamu. Jadi teman-teman sekalian menjadi anak Allah sesungguhnya bukan ditentukan berapa kaya Anda, berapa pintar Anda teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Allah. Teman-teman sekalian, ketika saya semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, saya yang gak pernah belajar, akhirnya pelan-pelan Tuhan ubahkan.
Dari 10 saudara saya, hanya 3 orang yang S1. Dan dari 10 saudara saya, teman-teman sekalian, hanya 1. Silakan. Ya, teman-teman sekalian, saya kuliah S2 dan nilai saya teman-teman sekalian boleh lihat di situ ya. IP-nya 3,42. Sangat apa? Sangat memuaskan. Mau tepuk tangan Besti ya. Jadi Dedi Budiman yang dulu bego, nggak bisa apa-apa, ini kagak bisa, itu kagak bisa, Tuhan ubahkan. Akhirnya saya sekolah lagi, saya belajar lagi. Dulu saya waktu sekolah SMP, SMA, sekolah masuk jam 7, pintu gerbang ditutup. Saya selalu terlambat. Jam 10, pintu gerbang dibuka. Jam 10 saya baru masuk, karena tadi ditutup. Itu dulu. Dulu saya nggak pernah belajar, sekolah nggak pernah baca buku. Diajarin sama kakak saya, berantem sama dia. Diajarin susah minta ampun. Dulu lah gue pusing. Waktu kelas 3 SMA, teman-teman sekalian, ujian negara. Orang-orang belajar di rumah saya sama teman saya nyablon stiker buat besok malam perpisahan. Jadi pagi-pagi tangan penuh cat mau masuk ke sekolah. Pas lagi sekolah ada kebakaran dekat sekolah. Kita diputer-puter sampai depan kelas UN. Tinggal 15 menit. Saya disuruh duduk di depan ngadep ke tembok. Betapa kacaunya hidup saya. Tapi ketika Tuhan mengubah hidup saya yang dulu tidak pernah belajar, saya terus belajar. Dan anak tukang sayur ini bisa S2. Dan teman-teman sekalian, saya lagi mau kuliah lagi tahun depan, doakan saya. Saya akan ambil S3 untuk dapat gelar doktor. Bapak saya baru meninggal setahun yang lalu. Nanti kalau saya lulus doktor, saya akan ke makam bapak saya bilang, Papa, anak tukang sayur ini bisa jadi doktor. Jadi teman-teman sekalian, kita baca sama-sama ini. Saya tahu di antara kita lelah, capek jadi anak Tuhan. Lebih baik ikut ke sana, ke sini ikut, capek. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, Matius 11 ayat 28, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan apa? Memberi kelegaan kepadamu. Jadi teman-teman sekalian, Esau lelah, Esau capek, kita lelah, kita capek. Tapi di tengah kelelahan, kecapean kita, datang pada Tuhan, jangan datang pada yang lain. Teman-teman sekalian, saya butuh kamu deh yang kacamata, maju ke depan, sini, maju ke depan. Iya, kamu maju ke depan, sini, maju ke depan. Iya, sini maju ke depan. Ya, siap. Ya, berdua boleh, berdua. Sini berdua maju ke depan. Tepuk tangan buat teman kita berdua ini. Saya mau kasih sesuatu ya. Ini batu buat kamu. Batu? Iya, dipegang. Ini batu buat kamu ya. Teman-teman sekalian, batunya diangkat, mau difoto tuh. Mau difoto, batunya diangkat tuh, ke foto, ke kamera. Ini penting ya. Siap, buat update status. Siap ya. Siap. Terima kasih kakak ya. Teman-teman sekalian, kamu berdua saya kasih batu, betul ya? Kira-kira batu ini berapa duit? Kira-kira berapa duit kalau dijual? Berapa duit? Kira-kira berapa? Berapa duit? Teman-teman sekalian, batu ini saya ngambil di hotel tadi, izin ya. Oh, yang bener batu ini nih, batu nih ya. Batu ini kira-kira berapa duit? 2 jutaan Pak. 2 juta? Oke. Berapa duit batunya? Kira-kira. Kalau 10.000 dijual gak? Enggak. 10.000 dijual gak? Mau berapa dijualnya? 2 juta dia, 2 juta ya. 2 juta ya. Kalau 50.000 dikasih apa kagak? Kamu kan mau 2 juta ya, dia mau 2 juta. 50.000 dikasih apa kagak? Dikasih lah. 50.000 dikasih apa kagak? Tadi minta 2 juta, berapa duit? 2 jutaan Pak. Iya. 50.000 mau gak? Tadi 2 juta. Nggak mau, 50.000 mau gak? Tadi 2 juta, mau apa kagak? Mau, iya ya. Iya, buat kamu pegang ya. Ini dibayar 50.000, dibayar 50.000 ya. Buat kamu 50.000, batunya pulangin. Enggak, ini buat contoh buat kamu, terima ya. Iya, siap ya. Batunya pulangin. Terima kasih, anggapannya rezeki dari Tuhan hari ini. Silakan duduk ya. Rezeki dari Tuhan, terima kasih ya. Ya. Silakan duduk ya. Teman-teman sekalian, kita lihat ya. Teman kita, batu ini berapa duit? 2 jutaan Pak. Berapa duit? 2 jutaan Pak. 10.000 jual apa kagak? Kagak Pak. 50.000 jualnya Pak. 50.000 Pak, jual Pak. Nah teman-teman sekalian, ini batu berapa duit? 2 juta Pak. 50.000 boleh Pak, 50.000 betul ya?
Nah begitu banyak orang seperti ini. Kita lihat teman-teman sekalian. Nih baca beritanya, ada beritanya. Itu yang di pojok. Batu untuk ganjel pintu laku 1,5 miliar. Pemilik rumah tidak sadar bahwa barang itu bukan batu biasa. Jadi teman-teman sekalian, keselamatan yang diberikan pada Tuhan tidak ternilai. Tapi sering kali kita tukar dengan sesuatu. Berapa harganya? 2 juta. Berapa bernilai? Keselamatan sangat bernilai. Yakin sangat bernilai. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mau ikut aku gak? Bisa gini. Enggak, serius mau gak? Ya boleh juga saya ikut 50.000 daripada ya. Betul gak? Jadi teman-teman sekalian, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Mohon semua tenang, saya mau kita baca sama-sama firman Tuhan. Karena ini firman yang sangat powerful. Semua boleh tenang sebentar. Tenang sebentar. Teman-teman sekalian, saya mau kita semua yang hadir di ruangan ini. Yang hadir di ruangan ini. Baca ayat ini dengan tenang dan resapi kata-katanya. Kita baca sama-sama ya teman-teman sekalian. Ya, pelan-pelan aja. Gak usah diburu-buru, gak usah digas. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya buat siapa? Buat saya. Teman-teman sekalian, di mata Tuhan kita berharga. Mari katakan sama-sama, di mata Tuhan saya berharga. 1, 2, 3. Di mata Tuhan saya berharga. Sekali lagi, di mata Tuhan saya berharga. Jadi teman-teman sekalian, ada begitu banyak tawaran di dunia ini. Nih duit, nih itu, nih saya kasih kamu beasiswa SMA, kamu pindah ke sini, kamu lakukan ini, kamu apapun saya berikan buat kamu. Jangan teman-teman sekalian. Jangan. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita berharga. I am precious. Saya berharga. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan, I am precious. I am precious. Saya berharga. Saya berharga. Sekali lagi, I am precious. Saya berharga. Saya minta Audi untuk boleh maju ke depan. Audi. Teman-teman sekalian, saya mau ajak kita semua, teman-teman sekalian, menyadari betapa berharganya kita. Kita akan naik pujian, mengikuti Yesus. Keputusanku. Pelan-pelan katakan dalam hati Anda, Tuhan, mengikut Engkau, keputusanku. Ya, keyboardnya belum nyala, boleh minta bantuan panitia. Keyboardnya belum nyala Pak. Lagi mati, tidak pakai musik, kita akan nyanyi sama-sama. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bait yang kedua. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku
ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Mari semua bangkit berdiri. Para ibu-ibu guru, bapak guru juga bisa maju ke depan. Sampai selama-lamanya. Persilakan untuk yayasan juga maju ke depan. Meskipun saya susah, Menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mari kita sama-sama membacakan, anak-anak semuanya, para siswa yang dikasih Tuhan. Kita mengucapkan ayat emas kita hari ini. Firman Tuhan katakan tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah. Kita ucapkan bersama ayat emas ini, ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Kita akan mempersiapkan hati kita menerima akan doa. Kita akan berdoa bersama. Mari kita naikkan bersyukur kepada Tuhan. Allah begitu mengasihi kita. Kita begitu berharga. Tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa Kristus. Kita bersyukur hari ini hamba Tuhan. Pak Dedi sudah menyampaikan begitu banyak kisah dan kesaksian. Bagaimana Tuhan begitu mengasihinya. Bahwa dia begitu berharga di hadapan Tuhan. Saat ini kalau engkau hadir tengah-tengah tempat ini, engkau berdiri, Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan tidak ingin engkau binasa. Pergunakanlah masa mudamu dengan baik. Persembahkan hidup bagi Tuhan. Di masa muda ini, jaga kekudusan hidup. Takut akan Tuhan. Ikuti dan taat kepada perintah Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anak yang tunggal, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup. Sekali lagi kita menaikkan pujian bersama yang bisa. Bapak Ibu Guru, kami persilakan untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu Guru yang SMP silakan agar maju ke depan. Ini adalah kesempatan kita untuk mendoakan mereka. Bapak Ibu silakan bisa menyebar dan mendoakan mereka. Tanyalah kepada mereka apa yang ingin mereka doakan. Sentuh mereka dan jamah mereka. Biar Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Tuhan mengasihi mereka. Kami persilakan Bapak Guru SMP dan SMA bisa maju ke depan membantu untuk mendoakan. Para yayasan juga bisa mendoakan. Bapak Ibu dari MPK juga ambil bagian. Bapak Bambang silakan boleh mendoakan anak-anak. Anak-anak juga boleh berdoa sendiri. Tidak ada lagi yang ngobrol sama teman.
Kalian tutup mata, berdoa kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang ada dalam isi hatimu. Ya, dan Bapak Ibu Guru akan menyebar untuk bisa mendoakan. Kami persilakan juga untuk guru-guru SMA yang di belakang bisa membantu untuk mendoakan anak-anak SMP supaya kita akan masuk dan mengakhiri acara ini, dan kita bersyukur karena kesempatan kita boleh bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita binasa. Ambil keputusan mengikut Tuhan Yesus pada hari ini. Kalau engkau belum mengikut Tuhan, belum membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus, katakan, Tuhan, hari ini saya membuka hati saya. Saya mau menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya tidak ingin binasa Tuhan. Saya tidak ingin Tuhan masuk ke dalam api neraka. Saya ingin masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, saya begitu berharga. Saya bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau begitu mengasihiku. Saya begitu berharga di hadapan-Mu. Berdoalah bagi diri sendiri dan terimalah respon dari doa setiap para pembina guru-guru yang tempat ini. Percayalah bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Jangan sia-siakan masa mudamu. Jangan hidup dalam pergaulan yang bebas. Jangan hidup melakukan seks bebas. Jangan menyentuh kepada apa yang dinamakan narkoba, drugs. Jangan lagi engkau terlibat di dalam pornografi. Jangan lagi engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi engkau di masa mudamu mencari Tuhan, maka Tuhan akan menemukan engkau. Tuhan selalu mencari yang terhilang. Dan biar engkau menjadi orang yang menemukan Tuhan dalam hidup masa mudamu. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini. Engkau tahu Tuhan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka begitu mengasihi Engkau. Mereka masih muda dan mereka adalah anak-anak yang Engkau kasihi, yang begitu berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu bagi mereka. Kami persembahkan hidup mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa pertaruhkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan generasi ini akan menjadi generasi yang bersinar di hadapan Tuhan. Mereka akan menjadi generasi yang akan menjadi tulang punggung daripada gereja Tuhan. Dan menjadi generasi penerus bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau menempatkan mereka di tempat ini. Bisa menerima pembinaan iman. Dan mereka bisa mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berbicara melalui firman Tuhan pada hari ini. Suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau terus berbicara melalui Roh Kudus Tuhan. Membantu setiap anak-anak, menolong mereka, supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang terhilang ya Tuhan. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang berpegang kepada Injil Tuhan, kepada Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Karena kami tahu ya Tuhan, waktu ini begitu singkat. Dan waktu ini begitu berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Di mana kami bisa mendoakan anak-anak kami, para siswa di tempat ini. Kami juga Tuhan melihat mereka juga bisa berdoa di hadapan-Mu, membawa diri mereka sendiri. Mohon supaya Tuhan memberkati Tuhan. Khususnya SMP Gracia ini dalam tangan Tuhan kami serahkan. Berdoa untuk para guru, seluruh pimpinan sekolah dan yayasan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak ini dan orang tua mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan kepada hormat kepada orang tua. Mereka menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan pada zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, anak-anak boleh duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Dedi Budiman sudah
berikan motivasi bagi kami, sehingga dari setiap kami bisa menjadikan cerita Bapak Deddy Budiman menjadi inspirasi di dalam hidup kami, dan kita akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Sang Pembuat Mukjizat sudah hadir di tengah-tengah kami. Sang Roh Kudus sudah mengurapi kami, pembuat mukjizat. Kita bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna harapanmu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang taduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat dirimu, oh Yesusku. Aku berserah kepadamu Tuhan, yang membelah laut, yang taduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Yang membelah laut, yang taduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, oh Tuhan. Membelah laut, yang taduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang memegang hidupku Tuhan, yang membuka jalan bagiku. Hanya Kau-lah, hanya Kau-lah mukjizat sejati. Hanya Kau-lah membuat mukjizat sejati, ya Tuhan. Mukjizat sejati. Selanjutnya dipersilahkan dari Barkantas untuk Mbak Tia, silahkan. Silahkan duduk semua teman-teman yang dikasihi Tuhan.
Sekali lagi, siapa di sini yang bersuka cita? Oke, angkat tanganmu. Siapa yang bersuka cita? Oke, sekali lagi. Di sini siapa yang berharga? Sekarang sebut namamu. Ketika aku nanti Kak Tia nanti bilang siapa yang berharga, sebut namamu. Siapa yang berharga? Tia. Paham? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang berharga di sini? Sekali lagi, siapa yang berharga di sini? Baik, terima kasih. Teman-teman, engkau berharga dan sungguh berharga di hadapan Tuhan. Next, ini ayat yang tadi dibagikan. Saya di sini berdiri hanya untuk mengulang sedikit apa yang tadi teman-teman sudah dengar. Dan yang kalian dengar itu harta yang sangat berharga. Sama seperti engkau berharga. Oke, kalian sedang dibagi 1 lembar. Nanti teman-teman akan bawa itu pulang menjadi pengingat bagi kalian betapa kalian berharga dan berharga apa yang kalian dengar hari ini dari Bapak Dedi. Next. Sudahkah saya mendapatkan keselamatan itu, teman-teman? Apakah teman-teman sudah mendapatkan keselamatan itu? Engkau berharga di hadapan Tuhan. Dan keberhargaanmu itu dinyatakan. Maaf, suara saya sekarang dengar? Sudah jelas? Baik. Nah, kita berharga. Tadi dikatakan kita berharga di hadapan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dan keberhargaan kita dibuktikan dengan Kristus mati di kayu salib bagi kita semua. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Apakah kita sudah diselamatkan? Sudahkah saya mendapatkan keselamatan itu? Kemudian bagaimana saya tahu saya sudah diselamatkan? Kalau saya tanya, apakah kalian sudah diselamatkan? Siapa di antara kalian yang punya keyakinan bahwa kalian sudah diselamatkan? Tidak ada yang punya keyakinan bahwa kalian diselamatkan? Oke, bagaimana kalian tahu bahwa kalian sudah diselamatkan? Next. Teman-teman, ini apa? Saya nggak bisa buat gambar kereta api uap. Saya yakin kalian mungkin tidak pernah melihat kereta api uap. Siapa yang sudah pernah lihat kereta api uap? Oh, udah, bagus. Kereta api uap itu ada lokomotifnya, betul? Kemudian yang kedua ada kereta bahan bakar. Kenapa? Karena butuh bahan bakar supaya kereta itu bisa jalan. Kemudian ada gerbong penumpang. Nah, saya tanya, kalau kereta ini tanpa loko di depan bisa jalan nggak? Yakin nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan ya. Tapi kalau lokomotif ini, kereta ini ada lokomotif tapi tanpa bahan bakar, bisa jalan nggak? Nggak bisa, betul. Tapi yang ketiga, kalau kereta ini tanpa gerbong penumpang, bisa jalan nggak? Bisa, betul? Bisa. Jadi, bagaimana kita bisa yakin bahwa saya sudah diselamatkan? Kereta api saya bisa jalan kalau satu ada lokomotifnya, tapi yang kedua ada bahan bakarnya. Lokomotif itu apa? Firman Tuhan. Hari ini kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Dedi. Bahwa kalian berharga di hadapan Tuhan dan Kristus mati untuk kalian di kayu salib. Siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi diselamatkan. Firman Tuhan itu lokomotif. Kalian sudah dengar semua? Sudah hari ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya membawa bahan bakar itu? Respon yang benar, responnya. Siapa hari ini yang bertobat di hadapan Tuhan? Yang mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya orang berdosa, layak dihukum sesungguhnya, tetapi sudah diampuni. Dan kemudian menerima Tuhan Yesus secara pribadi, itu respon yang benar. Kalau saya meresponi firman tadi dengan bertobat dan percaya kepada Kristus, maka saya diselamatkan. Entah saya ada perasaan atau tidak. Perasaan bahagia, sukacita, itu menyertai aja. Menyertai saja, tetapi bisa berhenti. Tanpa perasaan, kalian diselamatkan ketika ada firman yang dibagikan dan meresponi firman yang dibagikan tadi dengan benar, yaitu bertobat dan percaya. Next.
Inilah yang akan kalian dapatkan ketika kalian percaya kepada Kristus. Keselamatan yang kalian dapatkan itu kekal. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka, yuk kita baca bareng-bareng. Yang biru, 1, 2, 3, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Teman-teman, itu yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam hidupmu ketika engkau percaya kepada Dia. Engkau dipegang oleh tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu tangan Tuhan yang kuat. Seperti jabat tangan orang Romawi. Piye jabat tangan orang Romawi itu? Jadi Tuhan tidak pernah melepaskanmu sekalipun nampaknya engkau ingin melepaskan diri dari Dia. Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah melepaskan kita. Dan kita tidak pernah direbut oleh siapapun termasuk kuasa si jahat. Next. Sekarang setelah saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apa yang terjadi? Next. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi siapa? Sekali lagi, menjadi siapa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah ataupun daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ketika kita percaya, kita diberi anugerah, tidak hanya keselamatan itu kekal, tetapi apa? Kita jadi anaknya. Siapa bapak kita kalau begitu? Allah sendiri. Siapa bapak kita? Allah. Nah, apa yang akan kita warisi? Next. Ya, kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita akan mendapatkan 5 warisan itu. Next. Ini warisannya. Kalau kita percaya dan kita menjadi anak Allah, kita akan mendapatkan jaminan keselamatan kekal tadi. Bahwa keselamatan yang kita miliki itu kekal. Yang kedua, jaminan jawaban doa. Siapa di sini yang pengen doanya dijawab? Oke. Hanya anaknya saja yang dijawab oleh bapaknya, betul? Aku nggak mungkin ngasih jawaban. Aku nggak mungkin ya. Kalau ada anak tetangga minta ke aku tak kasih, belum tentu aku ngasih. Tapi kalau anakku yang minta, tak kasih nggak? Dikasih. Nah, kenapa? Karena saya anaknya, maka doa saya dijawab. Yang ketiga, saya akan mengalami kejaminan kemenangan. Saya tadi udah bertobat dan percaya kepada Kristus. Kristus ada di dalam hidupmu, maka engkau bisa berkata tidak terhadap dosa. Kemudian ada jaminan pengampunan dosa ketika engkau jatuh di dalam dosa. Engkau bisa dapat pengampunan dosa ketika engkau mengakuinya. Dan terakhir, bimbingan Tuhan. Tetapi, next, bagaimana saya bisa mengalami semuanya itu? Itu ada gambar, ada tangan yang menengadah, dan ada Alkitab. Satu-satunya kita bisa menikmati dan mengalami warisan itu kalau saya bersekutu dengan Tuhan dan firman Tuhan. Nah, teman-teman, silakan lihat lembar itu. Sekarang jawablah di situ secara cepat. Kita akan tunggu, nanti teman-teman akan kembalikan kepada kakak-kakak semua, baik itu bolpennya dan lembaran itu. Oke, saya beri waktu sebentar untuk menuliskan namamu siapa. Namamu itu penting, karena dengan demikian engkau menyatakan bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Namamu siapa? Tuliskan dan banggalah dengan itu. Aku berharga di hadapan Tuhan. Tulis nama itu. Sekolahmu di mana? Dan kemudian jawablah beberapa pertanyaan itu untukmu sendiri. Nanti akan dikembalikan kepadamu. Tetapi itu untukmu nanti. Sebagai pengingat apa yang kalian alami di tempat ini. Oke, saya beri waktu sebentar. 3 menit cukup? Oke, anak-anak muda, 3 menit cukup. Teman-teman, kalau engkau ingin bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami warisan-warisan itu,
butuh terus bersekutu dengan Tuhan dan firman Tuhan. Ini ada buku yang sangat menarik. Di sini dipelajari 5 hal itu dan bagaimana teman-teman bisa mengalaminya. Kalau kalian ingin mengalami dan menikmatinya, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan, belajar menggali lewat buku ini. Ini panduan aja, tetapi yang utama adalah Alkitab kita, dan ini hanya alat untuk kita bisa menggali warisan itu dan mengalaminya. Siapa yang mau, tuliskan di situ, aku mau bersama-sama belajar untuk mengalami warisan oleh karena aku anaknya. Sekarang tulis. Kakak-kakak di sampingmu itu bisa jadi pembantu. Mereka bisa bantuin. Kalau sudah bisa dikembalikan ke kakak-kakak dulu, nanti akan dikembalikan lagi ke kalian. Bisa dibalik, kalau takut dibaca temennya, wah nanti dibaca ini, dibalik juga boleh ngumpulkannya. Tapi kalau mau dibaca teman-temannya juga nggak apa-apa, karena bangga, ini aku anak yang dikasihi Tuhan, berharga. Yang sudah angkat tanganmu? Yang sudah angkat tanganmu? Wah, cukup banyak. Thank you. Nunggu teman yang lain dulu. 1 menit, 2 menit. Wah, barisan pertama sudah selesai. Hebat. Dikembalikan lagi ke kakak yang di samping-sampingnya ya, termasuk bolpennya tadi. Maaf, bolpennya gak dikasih. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian. Senang sekali bisa melihat wajah-wajah kalian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Sudah semuanya? Oke. Sekali lagi, siapa yang berharga? Sebut namamu sambil acungkan tanganmu. Siapa yang berharga? Dia. Sekali lagi, siapa yang berharga? Dia. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada dan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami, di antara anak-anak yang Engkau kasihi. Matamu memandang kepada setiap anak-anakmu ini, dan Engkau menyatakan Engkau mengasihi anak-anakmu ini. Ini anak-anakmu, kepunyaanmu. Mari teman-teman, setiap engkau saat ini, setiap engkau datang kepada Tuhan, sekali lagi dengan keyakinan, Tuhan, ini aku mau bertobat, dan aku mau percaya kepada Engkau, dan menikmati dan mengalami seluruh kemurahan-Mu, anugerah-Mu, warisan yang Engkau berikan kepadaku. Datanglah Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk keselamatan yang Engkau beri. Setiap engkau yang sekali lagi rindu ingin meneguhkan keselamatan-Mu, kembali akui dosa-dosamu, bertobat, berbaliklah dari dosa-dosa itu. Aku mau berhenti dari dosa ini Tuhan, dan aku mau mengikut Engkau, dan aku mempercayai Engkau mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosaku. Aku menerimamu secara pribadi di dalam hatiku. Engkau bisa berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan mendengarmu. Tuhan ada di sini mendengarmu. Tuhan menaruhkan tangannya di atas kepalamu dan mendengar engkau, mendengar pertobatanmu, dan mendengar
pengakuan percayamu. Ketika engkau meminta Dia masuk di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ini kepadamu. Engkau yang menilik setiap hati anak-anak-Mu, dan Engkau mengasihi setiap hati anak-anak-Mu ini. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau. Kami memasyurkan nama-Mu. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua teman-teman yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi. Ya, terima kasih untuk Mbak Tia. Sekali lagi tepuk tangannya untuk Mbak Tia dong. Ya, kita akan memanjatkan satu pujian lagi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalian di sini semua ini lebih dari pemenang. Kalian semua di sini lebih dari segalanya. So, kita akan panjatkan satu pujian, lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Semuanya bertepuk tangan bagi Yesus Kristus Sang Raja. Dari pemenang dalam segala perkara. Oh, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibanggakan hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibanggakan hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Semua tepuk tangan, angkat tangannya di atas. Yesus Raja segala. Lebih keras tepuk tangannya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibanggakan hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan Tuhan ada bagiku. Tak usah takut Tuhan, Tak usah ku takut, sebab Engkau besertaku. Tak akan ku bimbang Tuhan, Kau ada di dalam kami, Kau ada di hati kami. Tak akan ku cemas, karena Engkau menghibur kami. Saat ku lemah Tuhan, saat Kau lelah Tuhan, Kau kuatku Yesusku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, menyembahmu Kristus Tuhan. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Percaya Kau Yesus, Kau ada bagi kami Tuhan. Kau selalu sertai kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh-sungguh ku percaya Kau Tuhan. Ku nyanyi semuanya, kerahkan semuanya di sini. Oh Bapakku bernyanyi haleluya bagimu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau berkuasa bagi hidup kami. Semuanya menyanyikan ku nyanyi haleluya dengan sungguh-sungguh. Rasakan
menyadari kuasa Tuhan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini untuk Bapak Kris Setianto. Silakan memimpin doa. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, dengan berakhirnya acara ini kita akan tutup dalam doa, tapi yang perlu pasti dan harus kita lakukan adalah kita akan selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Tetap semangat, selalu berada dalam bimbingannya, jangan pernah keluar dari iman Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau berikan waktu dan kesempatan pada kami semua untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kiranya melalui kegiatan ini, melalui kegiatan Bina Iman ini, iman kami semakin bertumbuh, semakin mengakar dan semakin kuat untuk selalu turut berada dalam bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan meyakini bahwa kekristenan adalah sesuatu yang tidak bisa kami tinggalkan. Kekristenan adalah harga mati yang harus kami pertahankan dan selalu berada dalam jiwa dan raga kami. Kami berdoa untuk semua kegiatan yang akan kami lakukan dan kami berdoa juga untuk keluarga kami, keluarga besar sekolah Kristen di bawah Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. Kiranya Bapak selalu dampingi, selalu tuntun sehingga lambat laun akan menjadi sekolah yang menjadi sekolah rujukan bagi semua masyarakat di Kabupaten Klaten. Selanjutnya setelah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun perjalanan kami, jauhkan kami dari godaan maupun mara bahaya. Berikan selalu ketenangan dalam setiap langkah-langkah kami. Anak-anak, siswa, Bapak Ibu guru karyawan di sekolah tempat yang kami tempati ini dan guru karyawan yang berada di sekolah yang lainnya, kiranya Bapak selalu lindungi dan beri kesehatan dan kekuatan bagi semuanya. Sehingga kami selalu bersukacita untuk bekerja di ladang pemberian-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan demikian, acara kita pada siang hari ini sudah selesai, sudah berakhir. Ya, sebelum foto bersama, mengingatkan kembali untuk sampah-sampahnya. Jangan lupa nanti dibuang. Jangan meninggalkan sampah di sini. Datang bersih, pulang juga harus bersih. Apalagi hatinya, ya kan? Ya. Hari inilah harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Belenggu
Bawa motor sendiri, jangan pulang dulu ya.